Right, please. Let's read our letter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Fik. Terima kasih ya anak-anak. Hari ini sehat semua ya? Tadi pagi sarapan semua? Sarapan ya. Jadi nanti kalau pas sarapan, gimana mau belajar, kalau jadi jaga kesehatannya. Ibu ambil absen dulu ya. Ibu panggil namanya. Ngomong yang hadir ya. Ibu dari si Aulia hadir. Husnul hadir Bu. Oke, Indah sakit ya? Oke, sakit, mudah-mudahan cepat sembuh si Indah ya. Muhammad Teguh hadir. Oke, Mutia sakit Bu. Sakit. Oke, Rajainal Hadir. Bagus. Rianda, Rizky Khairunisa, Togu Nadia, Wandi, Zia, Ivan. Oke, baik ya. Kawan kalian yang satu tadi dua orang tadi ya. Mudah-mudahan nanti cepat sembuh supaya tetap bisa mengikuti kegiatan. Amin ya. Kemudian untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kamu generasi muda itu kan harus punya yang namanya rasa nasionalisme, cinta kepada tanah air kita. Jadi ibu mau hari ini kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang memimpin? Silakan. Ya, silakan silakan. Harus dinyanyikan dengan semangat ya. Semangat nasionalisme itu harus ada. Ya, silakan silakan. Berdiri. Oke, berdiri boleh. Baiklah kawan-kawan, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih ya. Ayo maju-maju, kita harus maju ya. Jadi sebagai generasi muda itu kita harus berpikiran maju. Ya. Kemudian tadi kalian nyanyi lagu Garuda Pancasila, ya seperti yang 5 sila itu bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Nah, kemudian untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Tapi sebelum masuk ke materi itu, ibu mau tanya dulu itu kan, ada nggak yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Coba, ada nggak yang masih ingat materi minggu kemarin? Ya, silakan si Togu, silakan Togu. Jadi materi kita yang kemarin Bu, itu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga luar negeri, rumah tangga pemerintah Bu. Oke, kata si Togu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga luar negeri, rumah tangga pemerintah, rumah tangga produsen. Oke, betul ya. Itu adalah pelaku kegiatan ekonomi. Bagus sekali. Ada lagi yang masih ingat mengenai materi minggu kemarin? Ayo, siapa lagi yang masih ingat? Siapa? Si Teguh, silakan Teguh. Muhammad Teguh, silakan. Mengenai kegiatan ekonomi ada apa saja ya? Kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, satu lagi distribusi. Oke, kegiatan distribusi bagus sekali. Jadi kita nggak boleh lupa ya sama materi sebelumnya. Karena apa?
antara materi yang satu dengan materi berikutnya itu saling berkaitan. Contoh tadi pelaku konsumen, produsen, itu kan berkaitan nanti dengan materi yang akan kita bahas hari ini, ya, yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Kenapa kita harus belajar ini kan? Supaya kita itu kan permintaan penawaran itu sebenarnya gak jauh dari kehidupan kita, itu kan? Kita, apalagi kamu ini sebagai orang yang melakukan misalnya pembelian, kamu melakukan yang namanya permintaan. Jadi dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, dengan mempelajari ini nanti gua harapkan kamu apa? Contoh nanti bisa memanage keuangan lah kan itu kan. Apalagi kamu tinggal di asrama kan itu kan. Jangan karena misalnya kamu tidak tinggal bersama orang tua, dengan serta-merta misalnya uang yang ada dikasih orang tua itu digunakan seenaknya. Harus bisa memanage mana yang prioritas dulu, mana yang belakangan dan sebagainya. Ya. Nah, berkaitan dengan materi kita kali ini yaitu permintaan penawaran. Untuk KD-nya, ya, kompetensi dasar materi kita kali ini adalah mendeskripsikan keseimbangan pasar dan struktur pasar. Itu KD-nya, gitu ya. Nanti untuk tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan nanti setelah kalian belajar ini, gitu ya, kalian itu kita menggunakan yang namanya model PBL, form based learning, melalui diskusi. Jadi nanti setelah kita mengadakan diskusi, gitu kan, jadi Ibu harap apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Apa saja gitu kan? Yang pertama kalian nanti bisa mendeskripsikan pengertian dari permintaan dan penawaran. Kemudian apa lagi? Bisa mendeskripsikan apa itu hukum permintaan dan penawaran. Oke. Kemudian nanti kalian juga bisa mengidentifikasi mana ya yang termasuk faktor permintaan dan faktor penawaran gitu kan, dan juga nanti kan bisa mengetahui bagaimana sebenarnya grafik dari fungsi grafik dari permintaan dan penawaran. Yang harapkan nanti itu bisa tercapai gitu ya setelah kita melakukan pembelajaran ini. Dan kemudian untuk masuk ke materi, Ibu rasa kita bisa langsung masuk ke materi, tapi sebelum itu Ibu mau kalian menyaksikan terlebih dahulu video yang mau Ibu bagikan, ya. Disimak ya, betul-betul disimak videonya. Nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab ya terkait video yang berikutnya. Bentar ya. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000. Dan masih laku juga. Coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni, Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi.
Bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Oke, sudah disimak videonya? Sudah. Betul nggak ini menyimak ini? Betul? Tuh, coba. Sito, Bu. Tadi apa yang kamu saksikan dari video yang ditampilkan? Itu ada penjual susu murni, Bu. Di sini juga ada harga, terus ada barang susu. Barang itu berupa susu. Tapi Bu, saya mau bertanya, kenapa pas penjual pertama menaikkan harga, pembeli pindah ke penjual kedua, Bu? Oke, bagus sekali ya. Kamu kata Sito itu tadi ada barangnya gitu ya. Kemudian ada harga gitu kan. Tapi Sito penasaran kenapa kok itu tadi tuh penjualnya itu begitu menaikkan harga, pembeli itu langsung lari ke penjual kedua gitu ya. Bagus sekali. Ada lagi yang mau menyampaikan apa yang sudah disimak dari video. Siapa lagi? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Tadi, Bu, saya lihat yang dari video, pas susunya banyak yang terjual, penjual terus-terusan menaikkan harga. Itu kenapa ya, Bu? Padahal kalau dia menaikkan harga, susunya tersebut tidak laku lagi, Bu. Oh iya, bagus sekali. Bagus ya. Berarti si Indah betul-betul menyaksikan gitu ya. Dia berpikir kenapa kok si penjual itu terus-menerus saja menaikkan harga. Padahal gitu kan, ketika misalnya si penjual menaikkan harga, toh susunya itu nggak laku gitu ya. Ya bagus sekali. Jadi ternyata gitu ya, ternyata kalian punya apa ya, daya pikir yang ini. Kenapa? Rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan kalian ya, dan supaya pembelajarannya lebih seru, kita akan melakukan diskusi kelompok. Setuju ya? Setuju. Oke, bagi kelompoknya dulu ya. Ibu bagi kelompoknya sebentar. Dilihat absen dulu ya, untuk bagi kelompok. Coba ini yang kelompok 1. Ibu tunjuk nanti ketuanya si Wandi. Oke Wandi. Anggotanya nanti ada si Syifa, Husnul Rotimah, sama Indah. Ya. Kemudian yang kelompok 2 nanti ibu tunjuk ketuanya itu si Rianda. Saya ada ya. Oke. Kemudian nanti anggotanya ada si Aulia. Kemudian si Mutiara tadi yang sakit ya. Oke, jadi ibu ganti sama si Zia Bulan ada? Ya. Satu lagi sama si Salwa. Ya. Kemudian yang kelompok 3 nanti ada ketuanya Muhammad Teguh ya, Teguh ya. Anggotanya adalah Jainal. Kemudian si Rizky Hoinunisa sama siapa lagi yang mau panggil? Iya, teman-teman. Silakan dibentuk kelompoknya. Silakan kelompoknya dibentuk ya, supaya kita mengadakan diskusi. Mejanya disatukan saja. Supaya jarak.
baca lembar LKPD, nah nanti tugas yang ada di sini ada 2 tugas ya. Yang pertama itu terkait video yang kita saksikan, menyangkut pertanyaan-pertanyaan dari kawanmu gitu kan, bisa kalian nanti bahas bersama. Kemudian yang kedua di sini ada kita sekarang, makanya kan kenapa pakai masker? Karena terjadi protokol kesehatan. menjalankan protokol kesehatan karena kita lagi ada pandemi gitu ya, pandemi COVID-19. Jadi di kasus nanti ada di sini di KPD, Ibu mau kalian menganalisis bagaimana sih pengaruh pandemi COVID itu terhadap permintaan dan Ibu yakin kalian pasti salah itu ya. Oke, ini Ibu bagikan lembar KPD-nya, silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Ya, Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya anak-anak. Ya, Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikan. Silakan. Ya, tiap kelompok usahakan harus memberikan pendapatnya ya. Ya, Ibu akan mengamati setiap anggota kelompok apakah aktif atau tidak dalam kegiatan diskusi. Dan untuk ini supaya membantu kalian, silakan kalau memang bawa handphone, kalian bisa menggunakan literasi internet ya untuk membantu memecahkan masalah terkait LKPD yang dibuatkan. Silakan, tidak apa-apa. Tapi ingat ya, usahakan jangan copy paste, gunakan bahasa sendiri. Oke, silakan. Ya, tunggu waktunya 15 menit. Boleh menggunakan literasi internet atau pakai mungkin ada catatan, mungkin ada yang rajin gitu kan. Ternyata dia sudah banyak membaca literasi terkait materi kita. Kalau misalnya jawabannya nggak cukup di lembar KPD, bisa kamu pakai dulu tulis ya. Karena kan kamu nggak cukup di situ, bisa kamu gunakan untuk tulis. Silakan tiap anggota mungkin bisa bagi tugas ya, bagi tugasnya biar semua sama-sama kerja, jangan hanya satu orang saja. Ini ada 5 ya. Ada yang agak adil tadi kan. Bisa cari di mana kalau
kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Oke, sedikit lagi. Kalau bagi-bagi itu sebenarnya selesai, sebenarnya diskusi ya. Masalah yang kalau diceritakan bersama bisa teratasi dengan cepat itu ya. Bagaimana setiap kelompok? Masih ada yang belum selesai? Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai? Sedikit lagi. Ya, kelompok 2 bagaimana? Sedikit lagi. Ikut tunggu berapa menit ya? Sekitar 2 menit lagi ya, supaya kita bisa melakukan presentasi. Rasa bisa kita mulai ya? Rasa bisa kita mulai. Selesai semua? Ya. Nah, jadi nanti karena itu kan apa ya, pertanyaan dalam LKP itu sama untuk tiap kelompok. Jadi karena waktu terbatas juga, Ibu rasa ya, Ibu rasa untuk hal kali ini satu kelompok saja yang presentasi, ya. Siapa presentasi? Siapa yang mau presentasi? Cepat, silakan. Oh, setiap kelompok ini ya mau presentasi. Kalau itu Bu yang duduk aja ya. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1 saja yang presentasi di depan. Silakan kelompok 1. Di kelompok 2 sama kelompok 3, silakan menjaga pertanyaan atau mungkin menanggapi atau menanggapi gitu ya. Ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Husna Fatimah. Saya Siva Siti Saragi. Saya Wandi Akbarzi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permintaan dan penawaran. Ya. Adapun materi yang pertama yang akan dipresentasikan oleh teman saya Siva, yaitu permintaan dan upah permintaan. Kepada saudara saya Siva, dipersilakan. Pengertian permintaan adalah berbagai jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain, yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua pendapatan, yang ketiga jumlah penduduk, yang keempat harga barang substitusi, dan yang terakhir harga barang komplementer. Buku permintaan berbunyi, bila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun. Bila harga suatu barang dan jasa turun, maka jumlah barang dan jasa yang diminta naik. Dengan syarat ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tidak berubah atau konstan atau tetap. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, maka bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Selanjutnya penawaran yang akan saya jelaskan sendiri. Penawaran adalah jumlah barang yang mampu dan tersedia untuk dijual oleh produsen pada berbagai harga dan waktu tertentu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: yang pertama, harga barang; yang kedua, harga penjual; yang ketiga, biaya produksi; dan yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kedua, hukum penawaran. Ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Dan yang ketiga, kurva penawaran. Kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan. Sesuai dengan hukum penawaran, kurva ini bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya, studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya, Wandi. Nomor pertama, dampak pandemi COVID-19 terhadap permintaan dan penawaran. Dampak pandemi COVID terhadap permintaan yaitu bahwa ketika terjadi pandemi COVID-19, pada barang-barang tertentu akan mengalami kenaikan permintaan. Salah satunya contohnya adalah distribusi. Sesuai seperti yang ada pada studi kasus bahwa pada masa COVID-19 permintaan terhadap distribusi tetap meningkat meskipun terjadi kenaikan harga. Contoh barang lain adalah masker, minuman berbrand. Sedangkan pada penawaran pada masa terkait studi kasus, ketika harga tapi jumlah penawaran turun, harga pada barang tertentu mengalami kenaikan, tetapi justru persediaan produk mengalami penurunan. Nomor 2, ketika terjadi pandemi COVID-19, apakah hukum permintaan dan penawaran masih berlaku? Kemukakan alasannya. Tidak, sama sekali. Sesuai dengan artikel yang kita baca, ketika harga jeruk naik, permintaannya tetap naik. Ini jelas bertentangan dengan hukum permintaan. Begitu juga dengan hukum penawaran. Ketika harga jeruk naik, justru malah harga jeruk mengalami penurunan. Saya rasa ini juga berlaku pada jenis barang yang sangat dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19. Sekarang ini, apakah itu masker atau berbrand? Ya, jadi kalau mau menurut Wandi, tadi ya pada diskusi kelompoknya itu tidak berlaku gitu ya. Mungkin terkait artikel yang dibaca gitu ya. Oke, silakan moderator. Dari sekian presentasi kami, jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan yang mau bertanya dari kelompok 2 ya, silakan dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2. Silakan berdiri. Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana faktor yang mempengaruhi permintaan bila menyangkut barang komplementer? Oke, jadi pertanyaan Sirianda itu berarti barang komplementer ya. Jadi salah satu faktornya ya Rianda. Salah satu faktornya itu mengenai barang komplementer. Bagaimana permintaan itu terhadap barang komplementer? Bagus. Siapa lagi? Mungkin dari kelompok ya. Silakan Rajaina dulu ya. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Menurut kelompok 1, apa dampak negatif yang akan terjadi dalam permintaan dan penawaran akibat pandemi COVID-19? Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana dampak negatif ya Jana dari pandemi COVID terhadap permintaan penawarannya? Mungkin Ibu bisa kasih waktu beberapa menit untuk kelompok 1 mendiskusikan. Silakan. Kepada kelompok teman-teman, kami meminta waktu sedikit untuk menjawab. Kita tunggu ya. Kelompok 1 mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Di asrama tetap protokol ya. Sambil menunggu jawaban dari kelompok 1 ya. Tetap harus protokol kesehatan meskipun kita di asrama. Ya, setidaknya pakai masker lah. Lagi di sekolah kita kan lengkap itu di sana segala macam. Silakan itu digunakan. Fasilitas yang ada selama ini. Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, bagus ya. Sudah selesai. Silakan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan kalian dari kelompok 2 dan juga kelompok 3. Untuk pertanyaan dari kelompok 2 akan saya
saya jawab. Jawaban pertanyaan untuk kelompok 2, untuk barang komplementer, barang yang saling melengkapi atau harus ada keduanya saat digunakan. Jadi saling ketergantungan. Contoh, gas dan kompor gas, di mana gas adalah barang komplementer dari kompor gas. Maka permintaan akan kompor gas akan mengalami penurunan. Jawaban dari kelompok 3 akan dijelaskan oleh saudara saya Wadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap permintaan? Dampaknya adalah ada beberapa dampak negatif yang akan terjadi dalam permintaan akibat pandemi COVID-19 adalah antara lain terjadinya kenaikan harga pada barang-barang tertentu. Tentu saja ini akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap masyarakat atau konsumen. Padahal barang tersebut sangat dibutuhkan, tapi justru harga naik. Selain itu, permintaan yang begitu banyak pada barang-barang tersebut menyebabkan terjadinya kelangkaan barang. Kepada kelompok 2 dan kelompok 3, apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa. Bagaimana Anda? Jelas ya? Jelas. Rajana bagaimana? Jelas ya. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok teman-teman. Demikian yang bisa kami presentasikan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat sebelumnya, kelompok 1. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Atau masih ada kelompok yang lain yang presentasi atau sudah cukup jelas, Bang? Jelas ya. Oke. Jadi seperti yang kalian diskusikan gitu ya, bahwa menyangkut video tadi merasa penjelasan dari kelompok 1 itu sudah cukup jelas, tapi tidak ada salahnya memberikan bukti apakah memang benar apa yang kalian diskusikan tadi. Ya, coba perhatikan sebentar teman-teman. Ya. Benar-benar apa yang kita diskusikan itu terkait permintaan penawaran, juga bagaimana dampak dari pandemi COVID itu terhadap permintaan penawaran. Yang bisa kita lihat di sini, coba kamu perhatikan bahwa kita mau melihat bagaimana apakah hasil dari presentasi kalian itu sesuai gitu ya. Coba kamu lihat kemarin. Coba lihat di sini ya, permintaan yang seperti yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi benar ya, bahwa permintaan itu adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai jenis harga dan waktu tertentu. Nah, permintaan itu timbul karena adanya kebutuhan seseorang akan barang. Betul nggak ya? Betul. Ketika kamu melakukan pembelian, ya pasti karena kebutuhan ya kan? Ya, untuk yang permintaan. Kemudian ya seperti yang kawan-kawan kalian sampaikan tadi dari kelompok 1, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada harga barang itu sendiri, kemudian pendapatan, harga barang yang saling berkaitan, ekspektasi dan selera, dan juga jumlah penduduk. Seperti pertanyaan Sirianda gitu ya. Tadi menanyakan mungkin yang menyangkut harga barang yang saling berhubungan. Di situ ada barang komplementer dan juga substitusi. Kalau komplementer itu saling melengkapi. Contoh tadi yang disampaikan kelompok 1, gas dengan kompor gas itu kan. Kalau harga gasnya tinggi, kemungkinan permintaan akan kompor gas itu bisa mengalami penurunan. Barang substitusi yang saling menggantikan. Kita contohkan misalnya dengan kompor gas dengan kompor minyak gitu kan. Kompor gas dengan kompor minyak. Itu sifatnya bagaimana? Saling mengganti ya, saling mengganti. Kalau nggak bisa, kalau misalnya barang ini harganya mahal, ya bisa diganti dengan barang yang lain. Contoh yang disampaikan tadi, kalau misalnya harga kompor gas terlalu mahal, mungkin masyarakat akan lebih
hukum permintaan ya. Nah, seperti yang kalian sampaikan tadi ya, bahwa hukum permintaan itu kalau harga naik bagaimana permintaan? Kalau harga naik permintaan akan akan turun. turun. Kalau akan turun permintaan Akan akan naik. naik ya. Permintaan akan naik, dia kurva dari kurva permintaannya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya ada penawaran. Coba kalau tadi kelompok 1, di kelompok 2 ya, penawaran apa? Oh ya, tadi sudah Kalau sampaikan. harga barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan meningkat. Itu hukum penawaran. Kalau dia pengertiannya, coba apa pengertiannya? Silakan. Jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijualkan atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Bagus itu ya, itu sudah diskusikan. Benar ya jawabannya, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu ya. Kemudian, nah ini dia faktor yang penawaran. Tadi kelompok 1 juga sudah menyampaikan ada harga, ada biaya produksi, kemajuan teknologi, harga barang yang saling berhubungan, itu ada substitusi dan komplementer, jumlah produsen dan juga ekspektasi ya. Nah, kemudian kita lihat kurvanya, ini dia hukum penawaran dan juga kurva penawaran, sama yang seperti yang dikatakan Selen tadi ya. Kalau harga naik bu permintaan penawaran naik, kalau harga turun penawaran turun ya. Nah, dengan syarat apa? Jadi sekaligus faktor lain selain harga itu dianggap tetap. Ini dia kurvanya ya. Iya ya. Jadi merasa sudah terjawab, sudah jelas ya, sudah jelas. Kita sudah mendiskusikan, sudah bisa menjawab, dan ternyata benar gitu ya apa yang kita diskusikan. Nah, jadi Ibu rasa untuk materi hari ini saja dulu untuk materi hari ini. Ini nanti Ibu akan bagikan, ya, Ibu bagikan lembar evaluasi. Ya, Ibu bagikan lembar evaluasi. Berapa menit lagi? 15 menit kira-kira bisa selesai nggak lembar evaluasinya coba? Bisa selesai? Bisa bu. Yakin? Yakin? Jadi ini waktu kita 15 menit, 10 menit selesai? Bisa. Ya, kalau bisa ya udah kita kerjakan sekarang. Kita melihat bagaimana hasil materi kita kali ini, apakah memang betul-betul bisa kalian pahami atau tidak ya. Silakan dijawab di situ saja ya, di lembarnya dicari di situ saja. Jadi ya, silakan. Ini mandiri ya, bukan per kelompok. Ini evaluasi mandiri. Coba kamu kerjakan sendiri untuk mengukur sampai di mana pemahaman kamu terhadap materi yang kita bahas hari ini. Silakan Ibu tunggu tadi 10 menit ya. Oke, tunggu 10 menit. Silakan dijawab. Nanti lembar KPD di bawah aja, bentar pada tangan oleh sama ya. Nanti ini buku ini. Ya selesai tadi ya. Yang lembar KPD tadi.
Jawab mandiri tanpa bantuan. Oh, ya. Kerjakan sendiri. Kalau tadi boleh pas diskusi ya. Kalau ini mau ya namanya terkait materi kita tadi ini.
penawaran sekaligus kita melihat bagaimana grafik fungsi permintaan dan juga penawaran. Jadi ibu harapkan nanti di asrama gitu ya, silakan kamu baca bukunya, bahas materi yang akan kita pelajari di depan ya, supaya ada bekal atau nanti mungkin ketika sudah baca mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kalian sampaikan. Bisa ya? Bisa. Ya. Kemudian ibu terima kasih karena sudah tadi ibu lihat kegiatan diskusinya itu berjalan dengan lancar itu kan. Kemudian masing-masing anggota juga aktif memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Jadi mengharapkan itu terus terjadi gitu ya. Apakah aktifan diskusi itu harus kita lakukan supaya supaya pembelajaran itu lebih bersemangat, lebih menarik itu kan. Jadi itu yang diharapkan. Nah, kemudian nanti kalau sudah di asrama tetap patuhi yang namanya protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa tetap kamu makan 3 kali sehari. 3 kali sehari jangan sampai ada 4 kali. 3 kali sehari ya. Kemudian jajanan di kantin coba lihat mana yang berbahaya, mana yang ya. Karena kamu di asrama kamu harus jaga kesehatan. Ya. Ibu rasa untuk hari ini itu saja dulu. Ya, Ibu, kita ucapkan bersama-sama hamdalah. Iya. Nah, ini dengan mungkin bisa disiapkan dulu ya. Dan please, dengan please. After we finish our lesson today, let's pray together. Pray to begin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Pray to finish. It's a greeting to all children. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari sana. Biar tertib ya. Pas. Silakan.